Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dalam kondisi badan yang fit dan sehat. Kita bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa menjaga kita dari semua mara bahaya, malapetaka, termasuk penyakit dan virus apapun itu namanya. Baik sahabat mahasiswa semua, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan keterampilan dasar mengajar ya. Artinya ada beberapa keterampilan yang sangat mendasar yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam proses pembelajaran gitu ya. Apa saja nanti kita simak bersama. Baik sahabat mahasiswa semua, dalam buku Pak Zainal Mustaqim di judul Metode dan Strategi Pembelajaran, beliau mengutip salah satu pendapat Tarni yang mengatakan bahwa ada 7 keterampilan dasar mengajar. Apa saja? Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Kemudian yang kedua keterampilan menjelaskan materi. Kemudian yang ketiga keterampilan mengajar ya. Mengajar dan membimbing diskusi ya. Kemudian keterampilan bertanya. Yang kelima keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam keterampilan mengelola kelas atau manajemen kelas, dan yang kedelapan adalah keterampilan mengadakan variasi. Nah, mari sama-sama kita simak penjelasan dari masing-masing keterampilan dasar ini. Nah, ini yang pertama adalah keterampilan membuka. Jadi bagaimana kemudian seorang guru memiliki keterampilan dalam membuka pelajaran? Pertama yang harus diperhatikan adalah mampu menarik perhatian siswa. Karena kesan pertama itu akan menentukan selanjutnya. Jika kesan pertama sudah menggoda, sudah membuat termotivasi, sudah membuat siswa terinspirasi, maka keberlangsungan dari proses pembelajaran berikutnya itu akan ditentukan dari membuka pelajaran, gitu ya. Jadi yang pertama adalah harus menarik perhatian siswa. Apa saja yang harus kemudian menjadi bahan agar bisa menarik perhatian siswa? Yang pertama, guru harus mampu menyampaikan pembelajaran, membuka pembelajaran dengan gaya mengajarnya yang baik ya. Gaya mengajarnya yang kemudian bersahabat, gaya mengajarnya yang kemudian tidak streng, membuat anak stres, panik gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan alat bantu atau media. Karena walau bagaimanapun media pembelajaran, terutama untuk anak SDMI, itu sangat penting dan bisa menentukan kemudahan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Media pembelajaran, itu ya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi yang bervariasi. Maksudnya pola interaksi itu tidak hanya satu arah atau tidak hanya siswa dengan guru, gitu ya, tapi bervariasi. Ada kalanya guru dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, itu ya. Itu pola interaksi yang bervariasi. Ada kalanya misalnya interaksi itu disampaikan dengan volume yang tinggi, ada kalanya rendah, gitu ya. Itu pola interaksi yang bervariasi. Ada kalanya serius interaksinya, ada kalanya penuh dengan humor, itu ya pola interaksi. Nah, kalau misalnya demikian, maka itu akan bisa paling tidak menarik perhatian siswa di awal-awal pembukaan ketika kita mengajar. Kemudian yang kedua adalah yang tak kalah pentingnya dalam membuka pelajaran adalah guru harus mampu menimbulkan motivasi siswa ya. Harus mampu memotivasi siswa dengan cara apa? Bersikap ramah, hangat, antusias, dan bersahabat. Bayangkan Anda itu posisinya sebagai orang tua kedua di sekolah.
Dan bayangkan pula bahwa siswa-siswa yang datang ke sekolah, mereka itu butuh perhatian, butuh perlindungan, dan butuh bimbingan. Sehingga dari guru dia merasakan bahwa yang dihadapinya itu adalah anak-anak yang butuh bimbingan, dan anak-anak merasakan yang ada di hadapan mereka itu adalah orang tua yang menyayangi mereka. Nah, kalau kemudian di awal pembukaan guru mampu memberikan motivasi terhadap siswa dengan sikap yang ramah, hangat, antusias, dan bersahabat, maka proses pembelajaran selanjutnya ini akan nyaman. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi guru penting memberikan sebuah pertanyaan di awal-awal pembelajaran itu ya. Agar apa? Agar menimbulkan rasa tahu di kalangan siswa. Dan yang ketiga, agar menimbulkan motivasi siswa di awal pembelajaran adalah memperhatikan minat siswa. Nah, sesekali kita ajak diskusi mereka, kita buat kesepakatan ya, atau tiap pertemuan kita buat kesepakatan, kira-kira kita sekarang belajarnya mau di mana, misalnya seperti itu. Perhatikan minat siswa gitu ya. Jangan kemudian guru itu acuh tak acuh terhadap minat bakat siswa sehingga siswa merasa tidak dihargai dan tidak diakui keberadaannya. Itu adalah bagian dari keterampilan membuka, bagaimana seorang guru mampu menimbulkan motivasi terhadap diri siswa dengan kata-katanya, dengan sikapnya gitu ya, yang bisa menginspirasi dan memotivasi. Selanjutnya adalah bagian dari keterampilan membuka adalah memberi acuan. Maksudnya ketika awal pembelajaran itu setelah guru mengucapkan salam, sapa, berdoa, mengabsen ya, jangan lupa harus mengemukakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat itu. Kemudian menyarankan langkah-langkah pembelajaran ya, mengingatkan masalah pokok yang dibahas, dan mengajukan pertanyaan. Nah, mengajukan pertanyaan ini posisinya sebagai apersepsi. Maksudnya apersepsi itu guru bertanya kepada siswa tentang materi yang akan dipelajarinya dan kemudian dikaitkan dengan materi yang telah lalu. Itu namanya apersepsi. Yang keempat adalah membuat kaitan, mengaitkan tadi ya. Mengaitkan pokok bahasan dengan bahasan sebelumnya, membandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dan yang terakhir dari membuat kaitan adalah membuat peta konsep. Tahu peta konsep ya? Jadi dibikin skema, gambaran kira-kira materi yang akan dibahas itu apa saja. Itu adalah membuat kaitan. Baik sahabat semua, langkah selanjutnya adalah bagaimana kemudian seorang guru mampu memiliki keterampilan dalam menutup pelajaran. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah ketika menutup pelajaran, jangan lupa guru meninjau kembali atau mereview pokok bahasan yang telah disampaikan, apakah memang sudah dipahami oleh siswa atau belum. Itu ya. Jadi mereview materi yang telah disampaikan, apakah siswa sudah paham atau belum. Itu disampaikan di akhir pembelajaran atau ketika menutup pembelajaran. Yang kedua, untuk meyakinkan bahwa materi itu sudah dipahami atau belum, kita harus memberikan evaluasi atau yang disebut dengan post-test. Nah, post-test itu posisinya sebagai alat yang bisa mengukur apakah siswa itu sudah paham dengan materi yang disampaikan ataukah belum, gitu. Baik sahabat semua, keterampilan yang kedua adalah keterampilan menjelaskan materi. Nah, dari mulai apa? Dari mulai pengucapan vokal ya, menghindari kata itu gimana? Ya harus dilatih, harus dipaksakan, harus ditahan. Dan jangan kemudian sekali-kali menyebutkan kata kira-kira, karena kata kira-kira itu menunjukkan bahwa guru dalam posisi itu dia kurang yakin dengan apa yang dia sampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah menggunakan contoh atau ilustrasi untuk memperjelas
sesuatu yang masih samar atau abstrak. Apalagi kalau kita lihat perkembangan kognitif anak SD, usia MISD, itu ada pada tahapan operasional konkret. Kata Piaget, ada 4 perkembangan berpikir pada manusia. Yang pertama sensori motorik 0-2 tahun, kemudian praoperasional 3-6 tahun, kemudian operasional konkret itu 7-12 tahun, dan yang terakhir 13 ke atas adalah operasional formal. Pada usia SD operasional konkret, anak bisa berpikir dengan logikanya, akan tetapi terbatas pada hal-hal yang konkret. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa. Ya. Nah, oleh karenanya, menjelaskan sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak jelas bentuknya, itu sangat sulit sekali. Maka, dalam hal ini, ketika menjelaskan materi, seorang guru akan lebih baik tentunya ketika menggunakan contoh dan ilustrasi, agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan penekanan, baik itu dengan ekspresi, tanda, atau isyarat lisan. Contoh misalnya, yang terpenting itu ya, perhatikan, coba lihat ke depan. Nah, kita simak bersama-sama, itu ya, itu ekspresi, isyarat lisan yang memberikan sebuah penekanan. Ini penting dalam menyampaikan atau menjelaskan materi. Kemudian yang keempat adalah menggunakan balikan dengan mengajukan pertanyaan. Penggunaan balikan, umpan balik maksudnya ya, dengan mengajukan pertanyaan. Apakah kalian paham? Kira-kira kalian sudah memahaminya misalnya. Apakah ada yang belum dipahami? Ya gitu ya. Itu adalah memberikan umpan balik. Untuk apa? Sekali lagi, untuk meyakinkan bahwa materi yang kita sampaikan itu sudah bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang keberapa ini? Yang ketiga, keterampilan mengajar kelompok kecil. Antara lain, pertama harus mengadakan pendekatan secara pribadi kalau kelompok kecil itu ya. Kemudian harus mampu mengorganisasi kelompok dengan baik. Dan yang ketiga adalah membimbing dan memudahkan dalam belajar. Jangan sampai kemudian siswa diminta untuk belajar kelompok, akan tetapi guru tidak mampu mengorganisasi kelompok itu dengan baik, bahkan siswa yang sedang berdiskusi itu dibiarkan berlarian begitu saja. Selanjutnya yang keempat adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik. Jadi ketika membimbing sendiri, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mengingatkan atau memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik yang didiskusikan. Jangan sampai diskusinya tidak jelas topiknya, itu ya, akhirnya ngobrolnya kemana-mana. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, memperjelas masalah atau usulan atau pendapat. Jika kemudian ditemukan ada satu kasus, misalnya siswa tidak mampu menyampaikan gagasannya dengan baik, gitu ya, maka guru mampu memperjelas masalah atau usulan atau pendapat itu dengan baik, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Jangan sampai kemudian guru tidak memberikan analisis, konfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh siswa. Harus tetap menganalisis pandangan dan pendapat siswa. Jangan sampai gurunya malah enak-enakan, gurunya ke kantor, minum kopi, ya anak-anaknya diskusi sendiri, tanpa ada pendampingan, tanpa ada bimbingan, gitu ya, bahkan tanpa ada konfirmasi terkait dengan materi atau pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh peserta didik. Yang keempat, tentunya seorang guru harus mampu meningkatkan keaktifan siswa untuk berpendapat. Jadi siswa itu dilatih bagaimana bisa aktif dalam berdiskusi, salah satunya menyampaikan pendapat, atau misalnya menyangkal pendapat, atau misalnya mengomentari pandangan secara umum. Itu bisa, gitu ya. Kemudian
memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif, gitu ya. Dan yang terakhir adalah menutup diskusi. Baik sahabat mahasiswa semua, keterampilan berikutnya, ini keterampilan yang keberapa? Keempat atau kelima. Keterampilan kelima adalah keterampilan bertanya. Bagaimana seorang guru mampu menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa tentunya. Tidak berbelit-belit, tidak berputar-putar, jelas pertanyaannya apa. Ya. Kemudian memberikan acuan pertanyaan, pemusatan dan pemindahan giliran siswa yang ditanya. Jadi yang ditanya itu jangan satu orang saja atau beberapa orang tertentu, tapi semuanya itu harus mampu dalam cakupan pertanyaan si guru. Gitu ya. Kemudian selanjutnya pemberian waktu berpikir dan pemberian tuntunan. Jadi ketika siswa ditanya, itu jangan sampai kemudian guru memutuskan bahwa siswa tidak diberikan kesempatan untuk menjawab. Jadi paling tidak ada waktu jeda setelah kita menyampaikan pertanyaan itu ya, agar siswa bisa berpikir sejenak, memikirkan kira-kira jawaban dari pertanyaan yang kita sampaikan itu apa. Gitu ya. Selanjutnya adalah keterampilan memberikan penguatan. Nah, ini juga penting dalam proses pembelajaran ya, agar siswa itu semakin yakin dengan apa yang kita sampaikan. Nah, penguatan itu di sini ada dua, ada penguatan verbal seperti pujian, penghargaan, ada penguatan non-verbal seperti gerakan badan mendekati siswa itu ya, sentuhan badan. Ada yang kemudian verbal dan non-verbal menyatu jadi satu. Contohnya ketika kita menanyakan sesuatu, si siswa itu menjawab, nah kita kasih apresiasi yang positif, kita kasih penguatan, bagus, betul, wah mantap, top, nah itu ya. Jangan sampai kemudian siswa memberikan tanggapan dan respon dari pertanyaan kita, sementara kita tidak kemudian menghiraukan apa yang dilakukan oleh si siswa tadi. Paling tidak diapresiasi positif. Meskipun misalnya kita melihat bahwa tanggapan, respon, dan jawaban siswa itu kurang begitu tepat, tapi tetap kita harus memberikan apresiasi yang positif. Kemudian keterampilan berikutnya adalah keterampilan mengelola kelas ke-6 ya. Jadi keterampilan mengelola kelas itu pada dasarnya ini ada dua. Yang pertama keterampilan mengelola barang atau ruang, yang kedua keterampilan mengelola orang. Kalau keterampilan mengelola barang atau ruang itu ini keterampilan yang bersifat fisik ya. Kita mengatur tempat duduk, mengatur ruangan kelas agar lebih nyaman, ventilasinya juga ada, penerangannya juga cukup itu ya. Itu pengaturan ruang, barang gitu ya. Nah, yang kedua adalah pengaturan orang, maksudnya siswanya. Nah, ini lebih sulit daripada mengatur ruang dan barang. Karena orang itu adalah manusia, anak itu adalah manusia yang memiliki jiwa. Dan mengelola jiwa itu tidak mudah. Psikis siswa harus kemudian kita kelola dengan baik sehingga dia merasa nyaman dengan keberadaan kita. Kalau psikis siswa merasa nyaman dengan keberadaan kita, maka apa yang kita sampaikan itu juga akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang terakhir adalah keterampilan mengadakan variasi. Antara lain di sini ada teacher voice, jadi suara guru yang bervariasi. Kadangkala kalau misalnya kita sedang bercerita itu bisa menirukan seorang nenek tua renta itu ya, menirukan anak kecil, menirukan bapak-bapak itu ya, bahkan menirukan seorang yang mengerikan itu ya. Nah, itu teacher voice, suara binatang ya, itu akan jauh lebih menarik materi yang kita sampaikan ketika kita mampu memiliki keterampilan teacher voice-nya atau suara guru yang bervariasi. Yang kedua adalah focusing. Focusing itu adalah memfokuskan bagaimana kemudian si siswa itu merasa diperhatikan semuanya.
Jadi fokus guru itu tidak hanya ke satu arah, tapi ke semua arah. Tidak hanya ke salah satu siswa, tapi ke semua siswa, itu ya. Kemudian teacher silent. Teacher silent itu guru diam. Diamnya guru itu merupakan bagian dari variasi mengajar. Contohnya misalnya hati-hati di sana. Gitu ya. Tiba-tiba ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan materi, kita memelankan suara sampai tidak ada suara sama sekali. Itu adalah bagian dari variasi mengajar. Ada juga eye contact dan movement, ya. Ada kontak mata dan gerak, gitu ya. Itu juga variasi mengajar. Ekspresi wajah. Jangan sampai bercerita tentang sesuatu yang bahagia, wajahnya sedih, itu jangan sampai. Gerak badan, ya. Gerak badan juga harus terkontrol dengan baik. Antara apa yang kita ucapkan dengan badan kita, gerakannya harus sesuai. Jangan sampai menyebut langit ke bawah, bumi ke atas. Karena gara-gara lost control, terlalu semangat, terlalu takut, grogi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah variasi materi dan media pembelajaran. Media pembelajaran yang bervariasi itu juga akan kemudian menarik perhatian siswa dan akan membantu guru dalam menjelaskan materi. Dan yang terakhir adalah pola interaksi dan kegiatan siswa yang bervariasi. Ini juga tak kalah penting dalam proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Baik sahabat semua, demikianlah pemaparan materi terkait dengan keterampilan dasar mengajar yang tentunya harus kita renungkan bersama, kita pahami dan kita praktekkan. Ya, minimal nanti Anda diberi tugas untuk mensimulasikan salah satu keterampilan dasar mengajar ini. Terima kasih, selamat berjumpa kembali. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.